Saya mau tanya, sekarang kan ada sistem sodakoh yang investasi gitu, yang satu kupon berapa, 30.000 atau berapa. Saya punya dapat lebaran di rumah, begitu itu gimana hukumnya? Terus yang kedua, masalah sekarang kan ada fatwa MUI bahwa haram hukumnya untuk memberi sedekah kepada pengemis di jalan. Gitu aja Pak. Ya. Terima kasih. Mohon jawabannya. Syukran jazilan. Tentang kupon sodakoh, apa yang dimaksud dengan kupon sodakoh? Barangkali ya, terkadang sebagian membuat kupon-kupon sodakoh ya 30.000, 50.000, 100.000 ya, kemudian diberikan kepada orang-orang kaya yang berminat untuk bersodakoh ya sesuai dengan kemampuan yang terdapat dalam nominal dalam kupon tersebut. Misalnya ya saya 30.000 aja deh misalnya, yang ini 50.000 dan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang sifatnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, insyaallah. Tolong menolong dalam ya kebaikan, untuk menunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan berupa sedekah. Apabila memang kita tahu bahwa ya ini adalah untuk sedekah pembangunan masjid ataupun untuk perkara-perkara kebaikan khairiyah, dan orang-orang yang melakukannya ini juga orang-orang yang amanah. Ya, bukan terkadang ada orang-orang yang terlihat dia minta sedekah tapi ternyata tidak demikian keadaannya, orang-orang yang tidak bisa kita percaya. Maka kalau memang ternyata ya tidak ada tujuan kecuali untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan berupa pembangunan masjid, pembangunan Islamic Center, ya center-center pendidikan untuk fuqara misalnya, ataupun yang lainnya yang sifatnya maslahat untuk dakwah, maka ini perkara yang baik. Ya, terkadang orang kaya tidak bisa diketuk hatinya kecuali dengan adanya perkara-perkara seperti itu misalnya. Atau orang kaya bingung dia harus mencari atau bersedekah kemana, tapi kemudian ada orang berikan proposal ataupun kupon tentang ya sedekah itu, sehingga dia tahu dia ingin bersedekah kepada tempat-tempat seperti itu yang memang insyaallah bisa sesuai dengan sunnah. Maka kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan ibu ya, bukan untuk dimakan oleh pelakunya, sebab kalau untuk dimakan maka itu termasuk minta-minta yang diharamkan ya, karena yang dimaksud oleh Rasulullah haramnya minta-minta bukanlah yang dimaksud yaitu seseorang meminta kepada orang kaya untuk pembangunan masjid dan yang lainnya, kemaslahatan kaum muslimin, bukan. Tapi yang diharamkan oleh syariat kita adalah meminta-minta untuk kemaslahatan diri sendiri. Oleh karena itu yang disebutkan dalam hadis Qabisah misalnya, ketika Rasulullah ya bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalath. Ya wahai ya Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalah, ya seseorang yang menanggung perdamaian 2 kabilah yang berperang, sehingga dia harus ya menanggung semua kerugian-kerugian yang ada, maka dia boleh minta-minta. Yang kedua, seseorang yang ludes bangkrut hartanya. Yang ketiga, seseorang yang disaksikan oleh 3 orang yang adil di kampung itu bahwa dia memang sangat fakir, sangat miskin dan tidak punya. Maka yang seperti ini pun ya kita diizinkan untuk minta-minta. Lalu Rasulullah bersabda, wa masiwa dzalika ya Qabisah fasuhtun ya'kulu sahibuhu suhta. Adapun selain itu wahai Qabisah, maka itu adalah harta yang haram yang dimakan oleh pemiliknya sebagai sesuatu yang haram. Ya, Rasulullah SAW di akhir hadis itu mengatakan yang dimakan oleh pelakunya yaitu orang pelaku peminta-minta itu. Ini menunjukkan ya bahwa yang dimaksud minta-minta yang diharamkan itu adalah untuk kepentingan pribadi, untuk dimakan oleh diri sendiri. Adapun kalau kita minta ngasih proposal ya untuk pembangunan masjid ataupun sifatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk dakwah Islamiyah, ini masuk di dalam ya kaidah ad-dal 'alal khair kafa'ilihi dalam hadis ini, yaitu orang yang menunjukkan kepada kebaikan, yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu sama dengan melakukan kebaikan tersebut. Ya. Demikian pula ya, karena ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada itu juga. Misal di antaranya hadis ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, dia ingin berjihad tapi ia tidak mendapatkan tunggangan. Ya, kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut pergi kepada seseorang sahabat lain yang punya, dan Rasulullah bersabda, sampaikan salamku kepada dia dan sampaikan bahwa aku ingin berjihad, dia tidak mendapatkan tunggangan.
Maka kemudian orang tersebut datanglah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Maka ini ya, kalau memang tujuannya untuk kemaslahatan umat, untuk dakwah, untuk menyebarkan kebaikan, ya, apalagi dakwah itu dakwah yang jelas hak, kebenaran, dan butuh memang dana untuk mencapai yang diinginkan tujuan daripada dakwah ilallah jalla thana'u. Ya maka dari itu, ya Allahu a'lam, itu tidak mengapa ya, Allahu a'lam. Dan memberikan kepada peminta-peminta, sebetulnya ya harus melihat keadaannya. Kalau memang kita lihat orang ini sangat butuh sekali dan memang kita tahu orang ini sangat butuh dalam hidupnya, maka kita berikanlah kepada dia. Tapi kalau kita tahu dia memang menjadikannya sebagai sesuatu ma'isyah dia, jadikan sebagai sebuah tempat mata pencaharian, akhirnya menjadi profesi dia sebagai pengemis, sebuah kebiasaan yang sangat tidak baik, maka tentu dalam hal ini pemerintah pun ya, atau MUI yang memberlakukan larangan tersebut pun ya perkara yang baik dan bagus untuk melatih ya bangsa Indonesia tidak menjadi pengemis ya. Apalagi ternyata kita lihat kebanyakan pengemis itu umat Islam, sehingga menjadi perolokan ya umat-umat Nasara ataupun selain Islam, sehingga mereka memandang umat Islam itu rendah, hina. Padahal dalam Al-Quran Allah menganjurkan kita jangan mempunyai jiwa pengemis. Allah berfirman, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, untuk orang-orang fuqara yang terhalang dari jalan Allah dan tidak memiliki harta apa-apa untuk berjalan di muka bumi ini, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah Ta'ala mengatakan la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, menganggap mereka itu kaya. Kenapa? Mereka tidak mau minta-minta. Ya, mereka tidak mau minta-minta. Mereka ingin memelihara dirinya. Mereka ingin memelihara kehormatannya. Allah menyuruh, ya walaupun Anda butuh, walaupun Anda ini, kalau memang ya tidak kepepet banget, jangan minta-minta. Usahakan. Ya, karena itu adalah memelihara kehormatan jiwa, memelihara ya kehormatan pribadi kita. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Tapi subhanallah yang terjadi justru malah ya yang menjadi pengemis kaum muslimin. Ya. Karena memang sedikitnya pengetahuan mereka tentang Al-Quran, kurangnya akidah mereka. Makanya ya ketika MUI memberikan fatwa tentang ini juga harus memberikan solusi yang terbaik kepada mereka. Ya berupa pendidikan tentang keagamaan, diberikan juga keterampilan-keterampilan kepada mereka. Barangkali mereka tadinya memang ya orang-orang yang susah, tidak mampu, tapi kemudian dia ya karena keterpaksaan hidupnya dia harus minta, tapi kemudian menjadi kebiasaan, ya keenakan, karena hanya sebatas dengan menegakkan tangan dia dapat uang tanpa harus capek ya. Maka di sini tentunya bukan hanya sebatas fatwa haram, tapi harus memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi para pengemis itu. Bagaimana caranya ya digembleng akidahnya, keyakinannya, dan diberitahukan kepada mereka bahwa itu perkara yang tidak diizinkan agama, dan diberikan solusi juga ya dengan diberikan keterampilan-keterampilan dalam kehidupannya sehingga mereka bisa berdikari, mereka bisa berusaha. Allahu a'lam.